Mari kita baca Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jera lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Kris pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah pada hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh membukakan pengertian yang Engkau ingin sampaikan, yang daripada firman Tuhan yang akan dibahas pada hari ini. Lembutkanlah hati kami, jangan sampai di antara satu kami pun mengeraskan hati. Biarlah kami boleh berespon dengan benar akan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen kita bisa melayani dan memberikan kasih kita kepada mereka yang masih bisa hidup. Kita memberikan perhatian kepada orang yang kita kasihi. Kita mengusahakan kepada mereka yang kita kasihi. Tetapi Yesus melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, yaitu memberkati mereka yang bahkan sudah mati. Mati di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka yang mati dalam Tuhan. Saudara, orang percaya berperang melawan iblis, melawan dosa, tetapi berdamai dengan Allah. Tetapi orang yang tidak percaya berdamai dengan iblis, berdamai dengan dosa, tetapi berperang melawan Allah. Perbedaan antara orang percaya dengan tidak percaya begitu besar dan bahkan lebih besar lagi di dalam kematian mereka. Kepada mereka yang mengasihi dunia dan menolak Kristus, minggu lalu kita sudah baca dan firman Tuhan katakan, asap siksaan mereka akan naik sampai selama-lamanya dan mereka tidak mendapatkan istirahat siang dan malam. Sedangkan orang percaya diberkati dalam kematian untuk beristirahat dari segala jeri lelah mereka. Dan ini bukan saja untuk mereka yang mati martir, tetapi semua orang yang percaya yang mati di dalam Tuhan. Ibrani 11 ayat 13 katakan bahwa saksi-saksi iman, tadi ada Abraham, ada Habel, ada Nuh, ada Musa ya diperlihatkan tadi ya. Saksi-saksi iman mati dalam iman. Ibrani 11 ayat 13 katakan. Itu artinya sama dengan mati dalam Tuhan. Jadi mati dalam iman sama dengan mati dalam Tuhan. Ini artinya juga sama dengan mati di dalam Kristus. Di dalam iman, di dalam Kristus, di dalam iman, di dalam Tuhan. Ini sama. Mari kita buka Filipi 3 ayat 8 sampai 9, kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 8 dan 9. Bersama-sama 1, 2, 3. Malahan segala sesuatuku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di dalam Kristus artinya tidak lagi mempercayai kebenaranku yang berasal dari hukum Taurat, tetapi kebenaran yang berasal dari iman di dalam Kristus. Bukan perbuatan baik kita, tetapi kepercayaan kepada Kristus. Maka saudara, mati di dalam Tuhan artinya di dalam iman kepada Kristus kita kemudian meninggalkan kehidupan ini. Di dalam kitab Matius dan di dalam kitab Lukas ada ucapan bahagia. Ucapan bahagia ini begitu sangat terkenal.
Dan di dalam kitab Wahyu juga ada ucapan bahagia. Di dalam kitab Wahyu ada 7 ucapan bahagia. Yang kita baca hari ini, pasal 14 ayat 13, ini adalah yang kedua dari yang ke-7 ucapan bahagia itu. Kalau kita lihat 6 ucapan bahagia lainnya, maka kita akan mengerti apa artinya diberkati di dalam Tuhan. Ucapan bahagia yang kedua dalam kitab Wahyu ini bisa kita mengerti kalau kita melihat ucapan bahagia yang lainnya. Ucapan bahagia yang pertama itu ada di Wahyu 1 ayat 3. Saya bacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah mereka, dikatakan, yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini. Lalu ucapan berbahagia yang ke-6 yaitu di Wahyu 22 ayat 7. Dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Ini perkataan Yesus ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Di dalam Tuhan artinya percaya dan menaati firman Tuhan. Sekali lagi ya. Di dalam Tuhan artinya percaya dan menaati firman Tuhan. Jikalau tidak menaati firman Tuhan, artinya tidak percaya. Ketika anak saya masih kecil, dari anak saya yang pertama, saya seringkali menguji mereka. Menguji untuk supaya mereka percaya kepada saya yang adalah bapaknya. Jadi saya tempatkan anak saya dimulai dengan Ethan. Saya tempatkan dia di tempat yang tinggi. Lalu di bawah saya bilang, Ethan ayo turun, lompat. Gak usah takut. Dia kan takut, mau lompat gitu ya. Tapi saya bilang, gak apa-apa, Ethan lompat saja. Pasti papa akan tangkap. Dia takut. Saya dorong, saya kuatkan. Enggak apa-apa Ethan, papa pasti bisa tangkap. Lalu dia lompat. Biung, saya tangkap. Tuh kan papa tangkap. Dia begitu puasnya papanya menangkapnya. Begitu juga dengan anak saya yang kedua, Calvin. Saya tempatkan di atas. Calvin, ayo lompat ke bawah. Dia juga awalnya takut. Tapi saya katakan, enggak apa-apa Calvin, lompat. Papa pasti bisa tangkap. Walaupun saya pikir, waduh dia lebih berat daripada Ethan. Karena dia lebih gembul. Tapi ya enggak apa, saya akan berusaha. Ya. Calvin lompat. Dia lompat, saya tangkap. Wah, dia juga puas gitu ya. Papanya berhasil menangkap dia. Lalu anak ketiga saya, Yunis. Saya tempatkan di atas. Saya bilang, Yunis ayo turun. Enggak mau. Dia juga enggan untuk turun. Yunis ayo lompat. Papa pasti bisa tangkap. Enggak mau. Lamanya minta ampun, tidak turun-turun sampai akhir tidak turun. Nggak lompat sama sekali. Dan ini menggambarkan karakter anak kami yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga ternyata dia mau ambil kontrol kekuatan apa yang ada pada dia pada dirinya sendiri. Tidak mau dilepaskan kepada orang lain. Ini mempengaruhi bagaimana kemudian dia akan berjalan dalam kehidupannya. Berharap suatu saat Tuhan ubahkan. Begitu juga dengan orang percaya, saudara. Di dalam Tuhan artinya percaya dan menaati firman-Nya. Dan orang yang melangkahi, berjalan sesuai dengan firman-Nya akan bertemu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan iman kerohanian mereka semakin dibentuk, dipertumbuhkan, dan dikuatkan. Dan apalagi, Tuhan bukanlah manusia. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tahu, yang memelihara, yang berdaulat. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, Bapa kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Bapa kita bahkan ketika kita mati pun tetap aman di dalam Dia. Ucapan bahagia lainnya di dalam kitab Wahyu adalah, saya bacakan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam
yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Lalu yang lain, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah, berbahagialah, atau diberkatilah, diberkatilah. Ucapan berbahagia ada 7 di dalam kitab Wahyu. Saudara, apakah berkat-berkat ini ditujukan kepada saudara? Sudahkah saudara percaya kepada firman Allah? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama dan akhirnya Dia datang mendatangkan kerajaan Allah? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat saudara secara pribadi juga? Sudahkah saudara diampuni dosa-dosanya? Sudahkah saudara dilahirkan kembali? Meskipun masih jauh dari sempurna, apakah saudara menantikan kedatangan Kristus? Merindukan Dia datang segera? Apakah saudara berusaha untuk hidup bagi Dia sekarang? Kalau saudara menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini dengan ya, sudah. Itu artinya saudara ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saudara dengan berkat-berkat-Nya. Sekarang, bahkan ketika masih hidup dan juga setelah mati sekalipun, Tuhan katakan, diberkatilah kamu yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh pun, supaya kamu boleh beristirahat dari jerih lelahmu, karena segala perbuatanmu menyertai kamu. Saudara, bagaimana caranya mati di dalam Tuhan? Dan itu tidak ada jalan yang lain selain saudara hidup di dalam Tuhan. Karena mati di dalam Tuhan itu adalah kemenangan akhir bagi mereka yang orang percaya yang hidup bagi Tuhan. Ujungnya adalah mati bagi Tuhan. Jadi mati bagi Tuhan dimulai dengan hidup bagi Tuhan. Saudara, orang-orang Kristen akan menghadapi lembah bayang-bayang maut. Tetapi dari ayat pertama kita sudah mendapatkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ini adalah iman. Iman yang terus menuntun sampai kepada akhir, yaitu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Bileam ketika disuruh kutuki Israel, maka dia pertama kali sudah bilang, walaupun aku mengutuki, Allah Israel tetap memberkati orang Israel. Dia tahu, Bileam tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia coba melakukannya dan Tuhan memberikan perintahnya untuk memberkati. Dan kemudian akhirnya malah berkat Tuhan diberikan kepada orang Israel. Karena Tuhan hendak memberkati orang Israel. Dan Bileam sendiri ingin diberkati Tuhan sebagaimana Israel. Dan dia katakan, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur. Orang-orang jujur dikatakan itu sebagai orang, itu adalah orang Israel ya. Dan ini karakter daripada orang percaya yang kita sudah lihat 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Dia katakan, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Artinya Bileam ingin mati sebagai orang benar. Masalahnya dia tidak mau menjalani kehidupan orang benar. Dia cinta akan uang. Dia tidak mau menyerahkan pemberontakannya. Dia tidak mau menyerahkan dirinya di dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu dia mati bukan dengan berkat Kristus di dalam jiwanya, melainkan di bawah kutukan murka Allah karena dosa. Saudara, cara mati di dalam Tuhan adalah dengan datang kepada Yesus sekarang juga. Datang kepada Yesus sekarang juga. Yohanes 3 ayat 36 katakan,
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Banyak hal yang manusia tidak ketahui mengenai kehidupan setelah kematian. Karena hal ini melampaui apa yang fisik. Orang percaya tahu apa yang terjadi setelah kematian mereka. Maka kemudian mereka hidup dengan penuh keberanian. Mereka tahu apa yang terjadi akan dirinya kemudian setelah tubuh berpisah dengan jiwa. Kematian adalah pemisahan antara tubuh dan jiwa. Setelah terpisah dan dengan segera maka jiwa-jiwa orang percaya dimurnikan, dikuduskan dengan begitu sempurnanya. Mereka kemudian bisa bersama dalam lingkungan yang kudus, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga. Sampai kemudian menjelang Kristus datang kembali, kebangkitan terakhir terjadi, jiwa dipersatukan dengan tubuh kembali, dengan tubuh yang telah disempurnakan, tubuh kebangkitan. Saudara, Alkitab menggunakan istilah untuk orang mati sebagai mereka yang telah tertidur. Jadi ada beberapa, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ketika berbicara mengenai orang yang mati, dikatakan sebagai dia tertidur. Itu adalah karena penampakannya secara tubuh itu seperti orang tidur. Walaupun saudara, tubuh ini tercabik-cabik, tubuh ini mungkin nggak tahu kemana ya. Sebagaimana orang yang tidur dan suatu hari akan bangun kembali. Suatu hari akan bangun kembali. Tetapi meskipun jiwa dan tubuh dipisahkan, jiwa tidaklah tidur. Tubuh kelihatan tidur, tetapi jiwa tidaklah tidur. Segera bersama dengan Allah dengan kesempurnaannya, bersama dengan Tuhan. Walaupun tanpa tubuh, diri tetap sadar, merasakan, berpikir, dan mengalami. Sungguh berbahagia orang yang percaya. Ketika hidup di dalam Tuhan. Ketika di akhir hidup, mereka pun di dalam Tuhan dan bahkan itu adalah keuntungan. Kita buka bersama-sama Filipi 1 ayat 21. Kita hafalkan untuk ayat hafalan kita minggu depan. Filipi 1 ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sungguh berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Jiwa mereka disempurnakan di dalam kekudusan bersama dengan Allah di sorga yang tertinggi. Mereka memandang wajah Allah di dalam terang, di dalam kemuliaan, berhadapan muka dengan muka, sambil menantikan penebusan tubuh mereka secara sempurna. Saudara, terjemahan baru 2, Ibrani 12 ayat 23b mengatakan bahwa mereka adalah roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Sudden death. Setiap orang takuti. Tetapi sudden glory setiap orang percaya dapatkan di dalam Tuhan. Setiap manusia takut kalau mati tiba-tiba. Maka dia akan mempersiapkan, nih istriku, ini password tabungan dan ATM saya ya. Kalau saya mati, ini kamu tahu di mana carinya. Atau inilah passwordku. Atau bicara kepada suaminya juga, suamiku, kalau aku mati, lihat ya anak-anak saya, anak-anak kita ini butuh ini dan butuh itu. Takut mati tiba-tiba. Demikianlah manusia. Setiap orang takut akan namanya sudden death. Bulan Juli tanggal 15 nanti kita akan kedatangan satu orang jemaat. Dan dia pelayan di Aufi, di kamera dan juga di song leader dan choir.
Bapaknya 1 bulan lalu, sebenarnya dia mau datang ke Jepang itu di bulan April, tetapi tertunda karena bapaknya baru meninggal. Setelah selesai ibadah pulang, tiba-tiba mati. Padahal kami pun baru ketemu awal tahun yang lalu. Padahal sehat-sehat aja, seperti nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba mati, saudara. Sudden death. Tetapi saudara, sudden glory setiap orang percaya dapatkan di dalam Tuhan. Segera bersama dengan Tuhan disempurnakan. Saudara, mereka yang mati martir di dalam Tuhan, mereka tahu bahwa mereka akan segera berada di hadirat Tuhan. Dan sebagai saksi iman, ketika Stefanus dirajam batu, dia menghadap ke atas ke langit. Dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tahu bahwa segera dia akan bersama dengan Yesus yang dia kasihi di sana. Dia mati dalam keadaan berdoa. Dan doanya apa? Berdoa yang seperti doa Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Penuh keberanian menjalani kehidupan ini tanpa ketakutan. Penuh harapan karena berpegang pada janji Tuhan. Beriman kepada siapakah Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan. Hidup maka dengan penuh keberanian. Menghadap ke atas. Berdoa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan dari mereka yang didoakan, salah satu yang datang kemudian adalah Paulus. Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Meskipun sekarang kita hanya melihat Allah dengan samar-samar, di surga kita akan melihatnya berhadapan muka. Betapa bahagianya orang-orang kudus yang teraniaya. Betapa bahagianya orang-orang percaya yang sudah lanjut usianya. Yang perlahan-perlahan bergerak menuju hari yang ditentukan. Betapa bahagianya mereka juga yang bersama-sama dengan orang-orang yang sekarat karena penyakit. Atau dalam bahaya yang mematikan secara tiba-tiba. Betapa berbahagianya mereka. Mereka berbahagia karena Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang mati di dalam Tuhan. Saudara, orang-orang percaya memiliki Kristus secara khusus. Kristus dekat dengan mereka. Memiliki persekutuan yang paling berharga dengan Dia. Merasakan kebebasan. Merasakan kekuatan iman dalam menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Mengalami kasih dan damai sejahtera yang lebih manis daripada yang pernah mereka sadari sebelumnya. Ini sebagaimana yang Daud katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada jawabannya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di ayat hari ini, ayat 13, kita juga diperlihatkan bahwa dari surga, Roh Kudus katakan, sungguh berbahagialah mereka, diberkatilah mereka, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Di dalam Tuhan, baik hidup ataupun mati, orang percaya adalah orang yang sangat diberkati. Mengenai mereka yang beristirahat dari jerih lelah mereka, Charles Spurgeon katakan, surga akan memberikan mereka kesegaran dan tidak akan pernah membuat mereka letih. Saudara, orang percaya beristirahat dari kesengsaraan kerja. Bukan kerjanya yang kita kemudian tidak kerja, saudara. Kesengsaraan kerja karena kutukan dosa. Karena kesengsaraan orang percaya semuanya berakhir di dalam kubur. Orang-orang Kristen beristirahat dari kesalahan-kesalahan pekerjaan mereka. Karena pekerjaan mereka tidak lagi dinodai oleh dosa.
Mereka beristirahat dari keputusasaan dan kekecewaan karena bekerja. Di langit dan bumi yang baru, maka tidak akan ada lagi yang memprotes pekerjaan kita atau mempertanyakan motivasi kita, sebagaimana tadi kesaksian saudari Fitri. Setelah bekerja, kita pun tidak akan lagi pulang dengan mempertanyakan apa yang telah kita kerjakan tadi, sudah beres belum ya, sudah benar tercapai atau sudah selesai belum ya apa yang saya sudah kerjakan. Kita tidak ada lagi yang seperti itu. Hal-hal yang kecil pun sudah tidak menakutkan atau mengkhawatirkan kita lagi, apalagi yang besar. Hal-hal yang kecil seperti apa? Misal, setelah saudara keluar dari rumah, saudara bingung. Tadi pintu di rumah saya sudah kunci belum ya? Saudara pernah mengalami hal ini? Kayak nggak tenang ya, sudah kunci atau belum ya pintu ini? AC sudah dimatikan nggak ya? Hari begitu panas, AC sudah dinyalakan. Udah dimatikan nggak ya? Kalau nggak nih biaya listrik bisa mahal banget ini. Lampu sudah dimatikan belum ya? Wah ini kekhawatiran itu ada di sini ya. Kita mau balik tapi aduh kita harus berangkat. Ada kecemasan, ada kekhawatiran. Mobil itu sudah di lock belum ya? Itu ada barang berharga di dalam. Nanti kalau diambil orang bagaimana? Ada kekhawatiran. Dan itu kan nggak enak ya. Kebawa di dalam kehidupan kita. Dan membayangi terus. Tapi itu di langit dan bumi yang baru sudah tidak ada lagi. Itu hal yang kecil. Terlebih lagi saudara berkenan dengan hal-hal yang besar nantinya. Spurgeon katakan, di dunia ini kita harus menabur dengan air mata. Di sana kita akan menuai dengan sukacita. Di sini kita berjeri lelah. Di sana maka tidak ada hama ataupun jamur yang membahayakan panen. Sungguh berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan. Saudara, ketika orang percaya mati, semua dosa, pencobaan, dan siksaan akan mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca bersama dengan liturgus. Tetapi perbuatan baik dan kesetiaan mereka kepada Kristus akan mengikuti mereka. Perbuatan baik tidaklah menghasilkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik menghasilkan upah dalam kehidupan kekal. Sekali lagi ya saudara, perbuatan baik tidaklah menghasilkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik menghasilkan upah dalam kehidupan kekal. Saudara, Yesus berjanji memberikan upah kepada mereka yang mengumpulkan harta di surga. Harta di surga ngengat tidak bisa merusaknya. Tidak ada yang bisa merampoknya. Dan Tuhan berjanji memberikannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudara mungkin bukan pengkhotbah yang bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Apalagi seperti Pak Tong. Saudara mungkin juga bukan penatua ataupun diaken. Tetapi saudara, setiap orang percaya melakukan perbuatan baik di dalam Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan akan kasih-Nya yang begitu besar yang telah menebus dosanya, mereka telah beroleh keselamatan. Karena kasih-Nya akan Tuhan, sekarang mereka ingin mengembalikan kasih itu kepada Tuhan dengan perbuatan baik. Kenapa kok ada orang kadang kalau pelayanan kayaknya suam-suam kuku, pelayanan tidak pelayanan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Kasih Tuhan. Jadi supaya mereka bisa memiliki pelayanan yang kuat, gigih, eager, yang semangat adalah minta kepada Tuhan. Perlihatkan kasih Tuhan kepada saudara. Maka saudara memiliki kekuatan di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan sehari-hari saudara. Minta Tuhan perlihatkan, dan itu melalui firman-Nya. Visi Tuhan berikan, carilah, kiranya Tuhan boleh menyatakannya kepada saudara. Saudara, Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu menyambut aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu datang kepadaku. Orang-orang yang percaya bingung. Kapan kami melakukannya Tuhan? Mereka heran. Lalu Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tindakan dan perbuatan keseharian yang seringkali dianggap sepele ini, saudara, justru yang diangkat oleh Yesus. Yang seringkali orang lihat ini hal yang sepele, yang seringkali diabaikan. Justru yang paling penting dan paling menyenangkan hatinya, yang dikatakan, marilah hambaku yang baik yang setia, masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Saudara, Yunis anak saya, sejak dia lahir sudah menjadi anak saya. Di dalam kandungan, dia pun sudah anak saya. Perbuatan baik dia lakukan. Bukan tujuannya untuk menjadi anak. Tidak, dia sudah menjadi anak. Perbuatan baik dia lakukan adalah untuk menyenangkan hati papanya. Bisa munculkan foto Yunis? Ya. Ini saya dikasih chat dari Vera ya. Yunis mau kasih bunga buat papa. Sampai jatuh di jalan dia tetap berusaha pegang bunga. Mau kasih papa katanya. Jadi dia hujan, dia pegang payung, dia ambil bunga mau kasih papa. Dia jaga itu bunga, dia jalan, dia jatuh. Tapi bunganya itu tetap aman. Dia jaga. Dia jatuh. Dia buat kasih bunga buat papanya. Saudara, kalau ketemu anak seperti ini, apakah enggak hati orang tua akan luluh ya? Aduh anakku ya. Walaupun kemudian dia kasih bunga itu sudah layu. Ini masih segar. Waktu saya sampai di rumah sudah malam, dia kasih ke saya, ini sudah layu. Sudah turun ya. Tetap saya bersuka cita. Dan saya foto ini dan juga ada video yang bunga dia kasih ke saya itu ya. Itu masih ada. Dan itu menjadi salah satu foto dan video yang paling berharga bagi saya. Berharga. Dan iPhone saya sering mengingatkan saya akan foto-foto ini. Yang menyentuh, menyenangkan hati saya. Saudara, orang Kristen adalah anak-anak Allah. Mereka telah diselamatkan karena iman. Dan itu bukan perbuatan baik mereka. Tetapi mereka melakukan perbuatan baik adalah untuk menyenangkan hati Bapaknya. Walaupun kita telah berusaha, meskipun kita mengerjakan dengan motivasi yang benar di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan di dunia ini seringkali tidak bagus. Sebagaimana bunga ini sampai kepada saya nggak bagus ya. Seringkali kita sudah melakukan berusaha, kadang seringkali tidak bagus. Tetapi itu pun sangat berharga di hati Bapa. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan keinginan yang tulus untuk menghormati Tuhan, berterima kasih kepada Dia, memuliakan Dia, akan mengikuti kita sebagai berkat di surga. Terus mengikuti kita perbuatan baik kita. Tadi Fitri bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Dan kemudian ayat yang 17 mengatakan bahwa kita orang percaya itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kenapa itu semua perlu ada? Dan Tuhan membentuk kita melalui firman Tuhannya supaya kita diperlengkapi perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini akan terus mengikuti kita bahkan setelah kita mati sekalipun. Perbuatan baik kita di dalam Kristus akan mengikuti kita. Saudara, penting bagi kita untuk tetap murni. Murni dari penyembahan berhala di zaman kita. Berhala begitu banyaknya. Dan kiranya hanya Tuhan saja yang menjadi Allah kita. Dia saja yang menjadi raja kita dan tidak berhala-berhala yang lain. Kalau dulu ada patung, sekarang itu lebih hebat lagi. Tanpa patung bisa disembunyikan daripada istri, bisa disembunyikan daripada suami. Orang tua pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, bisa menyembunyikan. Dan kiranya, dan ini adalah hal yang penting saudara, tetap murni dari penyembahan berhala di zaman kita. Penting bagi kita untuk bertanding dalam pertandingan yang baik, dalam pertandingan iman. Pertandingan iman kita bertanding. Dan orang Kristen tidak boleh meremehkan perbuatan baik yang ada di hadapan kita saat ini. Meskipun kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman.
Penyembahan yang benar di bumi, saudara, dicatat dengan pujian malaikat di surga. Penyembahan yang benar di bumi, dengan kita persembahkan kepada Tuhan dengan perbuatan baik kita, dicatat dengan pujian malaikat di surga. Dan Paulus mendorong kita dan dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Diberkatilah mereka yang mati di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marob boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang kembali menguatkan iman umat-Mu di tempat ini melalui firman yang kami dengar, bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah mati di dalam kesia-siaan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami yang tadinya mati di dalam dosa karena ketidakberdayaan kami melepaskan diri daripada dosa, tetapi Kristus yang telah melepaskan kami dan telah membawa kami ke dalam kehidupan yang sejati. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah memberikan kami iman, sehingga kami boleh beriman kepada apa yang telah Tuhan kami Yesus Kristus kerjakan. Dan kami memohon ya Tuhan, karena Engkaulah yang telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, yang telah membawa kami menjadi anak-anak-Mu sendiri. Kiranyalah Tuhan membimbing kami bertumbuh, menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Kami sungguh sadar ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini begitu banyak godaan, begitu banyak berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia, maupun dosa-dosa yang masih mengekspresikan kekuatan dan dirinya di dalam diri kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami, kuatkan kami ya Tuhan untuk mematikan dosa-dosa kami, untuk menghancurkan berbagai berhala dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyingkapkan segala hal yang tidak berkenan di dalam hati kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang menolong, memberi kami kekuatan untuk melepaskannya ya Tuhan. Kami ingin hidup dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Karena kami sungguh sadar ya Tuhan, hanya orang-orang yang berhati murnilah yang pada akhirnya mempunyai hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Selidikilah hati pikiran kami ya Tuhan. Kami sungguh memohon kiranya jiwa kami pun yang pada akhirnya akan kembali kepadamu, Tuhan segarkan. Tubuh kami memang akan rusak ya Tuhan, akan hancur. Tetapi jiwa yang akan datang kembali kepada Tuhan, dan nanti pun ketika Kristus datang kedua kalinya, tubuh kami pun akan dibangkitkan kembali bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh memuji Tuhan, karena hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang mempunyai iman sejati seperti ini. Dan kiranya Tuhan peliharakanlah iman umat-Mu, tumbuhkan iman kami Tuhan. Selama kami ada di muka bumi ini, biarlah kami Tuhan pakai hidup untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin.